Sitoplasma. Dan yang di tengah ini adalah nukleus. Di dalam nukleus ada DNA. Ya. Semua aktivitas di dalam sel itu dikontrol oleh DNA. Nah, DNA ya akan melakukan transkripsi untuk menghasilkan RNA. Yang dihasilkan adalah mRNA, messenger RNA. Oke, kita gambarkan di sini mRNA itu dalam bentuk benang yang kecil saja ya. Karena tidak semua DNA itu akan ditranskripsikan suatu memproduksi satu protein, hanya sebagian kecil saja di mana gen untuk sifat itu berada. Nah, RNA akan dibawa keluar, itu adalah kegunaan dari pori-pori di membran nukleus itu ya. Jadi mereka akan lewat mampir ke retikulum endoplasmik, yang di sana ada yang namanya ribosom. Nah, di ribosom ini nanti RNA akan ditranslasi menjadi protein, disebut yang protein. Jadi ini adalah retikulum endoplasmik ya, karena ada ditempeli oleh ribosom, kita sebut namanya dengan retikulum endoplasmik kasar. Ada juga retikulum endoplasmik yang halus, di mana dia tidak ditempeli oleh ribosom. Ya, yang ditempeli oleh ribosom ini khusus untuk memproduksi protein, sedangkan yang halus itu untuk memproduksi karbohidrat dan juga lemak. Ya. Oke, nah kita lihat di sini struktur retikulum endoplasmik. Jadi dia seperti lapisan-lapisan gitu, lalu ada seperti pori-pori itu di tengahnya. Ya. Nah, lalu mereka ini bersambungan dan menempel ke nukleus. Ya. Nah, setelah diproduksi protein itu, misalkan di sini, ya, dia berpindah seperti itu, pindah lalu sampai di sini di bagian yang paling luar. Nah, lalu protein itu akan terpisah dari retikulum endoplasmik. Lalu dia dibungkus oleh vesikula. Oke, dia dibungkus oleh vesikula lalu dihantarkan ke Golgi body namanya ya, badan Golgi. Badan Golgi. Ya. Apa yang terjadi di badan Golgi ini, protein tersebut akan diproses lebih lanjut, apakah ditambahkan dengan asam amino, karbohidrat atau molekul-molekul lainnya, agar protein tersebut menjadi siap untuk dibawa keluar. Ya, jadi mereka itu sudah selesai untuk diproses di badan Golgi ini. Ya, jadi dari retikulum endoplasmik, mari kita katakan protein tadi masih sifatnya mentah, ini perlu pematangan lebih lanjut, itu yang dilakukan di badan Golgi. Ya, begitu selesai di badan Golgi, lalu protein itu akan dibungkus kembali, ini lalu dibungkus oleh vesikula yang di dalamnya ini ada protein tadi. Vesikula, ya, misalkan antibodi, ya, antibodi itu diproses di dalam
badan Golgi yang sebelumnya dia itu diproduksi di dalam retikulum endoplasmik. Nah, dari mana tadi protein itu asalnya adalah dari mRNA. Ya, diterjemahkan dari mRNA menjadi protein antibody. Kode untuk memproduksi protein itu tadi yang dari DNA, ya, yang mana tadi itu terdapat di nukleus. Ya. Nah, lalu ini akan diantar keluar ini sampai nanti ke membran plasma. Di membran plasma ini vesikular ini adalah lipid juga, ya, lapisan lipid seperti itu. Nah, ini mereka akan menyatu seperti ini, menyatu. Lalu bagian membran di sini akan terpisah, seperti itu, ya. Lalu ini akan keluar. Ya, ini kita sebut dengan proses eksositosis, ya, proses di mana transport membran yang membawa molekul besar dari dalam sel sampai keluar sel. Oke, lalu di sini saya juga gambarkan ada mitokondria. Nah, mitokondria ini secara tidak langsung juga mempengaruhi proses ini tadi semua. Pembentukan protein sampai mengantar dia keluar itu perlu mitokondria. Apa fungsi mitokondria di sini? Mitokondria itu melakukan respirasi sel, ya. Respirasi sel. Respirasi sel bukan hanya mengubah glukosa menjadi energi, tetapi di sana terjadi perubahan dari glukosa menjadi ATP, ya, ATP, adenosine triphosphate. Nah, ATP ini, ATP ada 34 ATP yang dihasilkan dari satu molekul glukosa. Proses ini tadi semua memerlukan energi. Energinya itu adalah dari ATP. ATP di sini, suatu perlu pemrosesan di sini. Ya, ingat semua aktivitas itu membutuhkan energi. Energinya itu dari mana? Ya, dari ATP, kan? Dibawa ke sini. Oke. Lalu itu akan perlu juga untuk eksositosis tadi. Lalu dibawa ke sini ATP-nya itu. Nah, ini adalah salah satu aktivitas sederhana yang terjadi di dalam sel. Sebenarnya ada begitu banyak aktivitas di dalam sel. Saya baru menunjukkan beberapa organel di sini yang bekerja, ya. Masih ada aktivitas seperti pembelahan sel, seperti itu. Pertama kali diisolasi sebagai enzim yang menghidrolisis ATP saat menempel ke DNA. Dengan melakukan hidrolisis ATP, DNA helikase dapat menempel dan bergerak sepanjang DNA dan membelah struktur double helix DNA menjadi dua single strand DNA. Jadi, fungsi dari enzim helikase ini adalah untuk menghidrolisis rantai ganda polinukleotida menjadi dua rantai tunggal polinukleotida. Protein yang kedua adalah single strand DNA binding protein, atau nama lainnya adalah helix destabilizing protein. Protein ini berfungsi menstabilkan struktur single strand DNA. DNA yang telah dibelah dari struktur double helix dapat membentuk gulungan yang mengganggu proses replikasi. Dengan adanya SSB atau single strand DNA binding ini dapat tetap lurus sehingga memudahkan proses replikasi. Proses replikasi DNA tidak perlu menunggu struktur double helix ini dibuka seluruhnya. Ketika sebagian dari DNA mulai terbuka, maka proses replikasi ini dapat dimulai. Apabila kita bayangkan, maka bentuk ini seperti garpu, yang mana kedua untaian memiliki orientasi yang berbeda satu sama lain, atau disebut dengan antiparalel.
Satu untaian DNA template berorientasi 3 aksen ke 5 aksen, dan untaian yang lain berorientasi 5 aksen ke 3 aksen. Di karpu replikasi inilah tempat terjadinya kegiatan utama proses replikasi. Pada saat proses replikasi terjadi, di titik tersebut tersusun kompleks multiprotein dan multienzim yang terlibat dalam proses tersebut. Replikasi dimulai oleh enzim primase yang membentuk primer. Primer yang dibentuk berupa segmen RNA pendek yang dikenali oleh DNA polimerase untuk memulai replikasi. Kenapa harus dibutuhkan RNA primer? Ternyata hal ini berkaitan untuk mengurangi jumlah error atau kesalahan saat replikasi DNA. Dengan menggunakan RNA primer, tubuh secara otomatis menandakan tempat replikasi yang rentan error, sehingga diperlukan perlakuan khusus agar proses replikasi dapat berlangsung seakurat mungkin. DNA polimerase berfungsi untuk merangkai rantai-rantai mononukleotida membentuk DNA baru. Enzim ini ditemukan pada tahun 1954. Proses polimerisasi DNA oleh DNA polimerase dimulai dari datangnya deoksinukleosida trifosfat bebas yang sesuai dengan pasangan basa dari ujung 3 aksen DNA template. Di karpu replikasi, helai DNA dengan orientasi 3 aksen ke 5 aksen akan diproses secara kontinu. Saat fragmen dibuka sedikit demi sedikit, enzim polimerase akan memproses dari satu basa ke basa selanjutnya dengan arah 5 aksen ke 3 aksen. Helai DNA dengan orientasi ini disebut leading strand. Adapun helai DNA dengan orientasi yang berlawanan disebut lagging strand, yang mana helai DNA ini berorientasi 5 aksen ke 3 aksen, sehingga proses replikasi tidak bisa dilakukan secara kontinu, karena enzim polimerase juga bergerak dari arah 5 aksen ke 3 aksen. Oleh karena itu, enzim polimerase membentuk potongan-potongan DNA pendek yang disebut fragmen Okazaki. Saat DNA polimerase selesai membuat satu fragmen Okazaki, maka enzim harus kembali ke karpu replikasi untuk membuat fragmen Okazaki yang baru. Setiap dimulainya pembentukan fragmen Okazaki baru, perlu ada RNA primer yang dicetak oleh primase untuk memulai replikasi. Fragmen Okazaki akan selesai dibentuk apabila ujung 5 aksen bertemu dengan ujung 3 aksen dari RNA primer fragmen sebelumnya. Dengan demikian, lagging strand akan terdiri dari RNA primer dan fragmen Okazaki. Dibutuhkan proses lanjutan berupa penghilangan RNA primer dan penyambungan fragmen Okazaki menjadi satu strand yang utuh. Penghilangan RNA primer dilakukan oleh exonuklease, yang kemudian dilanjutkan dengan pembentukan DNA baru oleh DNA polimerase sebagai pengganti primer. Dan akhirnya, fragmen-fragmen yang terbentuk selanjutnya disambungkan oleh enzim ligase menjadi strand DNA yang utuh.